Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mutasor dari kelompok 8 yang beranggotakan Hoerul Mustafa Muhammad Kurniadi. Di sini kami akan membahas pembahasan UAS statistika dengan kode soal D. Di sini saya akan membahas nomor 1. Nomor 1 yang berbunyi soalnya adalah distribusi berat badan 8.500 orang mahasiswa Estima Kamal Saleh diketahui mendekati normal dengan mean 60 kg dan deviasi standar 3,5 kg. Pertanyaannya adalah yang A, hitunglah presentasi banyaknya mahasiswa yang berat badannya antara 55 kg dan 65 kg. Yang B, hitunglah total banyaknya mahasiswa yang berat badannya kurang dari 57 kg. Kita langsung aja ke pembahasannya. Yang A adalah kita tulis dulu, diketahui N adalah jumlah mahasiswa sebanyak 8.500 orang, simpangan baku 3,5 kg, rata-rata berat badan adalah 60 kg. Ditanya hitunglah presentasi banyak mahasiswa yang berat badannya antara 55 kg dan 65 kg. Yang B, hitunglah total banyaknya mahasiswa yang berat badannya kurang dari 57 kg. Kita lanjut ke pembahasannya. Yang A adalah P dalam kurung X kurang dari 55 kg dan X kurang dari 65 kg. Jawab, PX kurang dari 55 ditambah PX kurang dari 65. P dalam kurung Z 55 dikurang 60. 55 ini adalah yang ditanyakan 55 kg, yang 60 ini adalah rata-rata atau rata-rata berat badan 65 kg dibagi 3,5. 3,5 ini adalah simpangan bakunya, ditambah P dalam kurung Z kurang dari 65 dikurang 60. 65 ini adalah yang ini yang ditanyakan, dikurang 60 adalah rata-rata berat badannya, dibagi 3,5 adalah simpangan bakunya. Hasilnya adalah P dalam kurung Z kurang dari 1, hasil dari sini adalah 55 dikurang 60 sama dengan minus 5 dibagi 3,5, harusnya ini minus 1,43, cuman kita berubah ke positif jadi 1,43 ditambah Z 65 kurang 60 dibagi 3,5, hasilnya 1,43. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Ini adalah kita dapat dari tabel Z. Tabel Z dari 1,43 adalah 0,436 4236, dan ini juga sama, yaitu tabel Z dari 1,43 adalah 0,4236. Ini ditambah hasilnya adalah 0,8472. Kita jadikan persen menjadi 84,72%. Jadi total mahasiswa yang berat badannya di antara 55 kg dan 65 kg adalah sebanyak 84,72%. Untuk pembahasan kita lanjut untuk pembahasan yang B, yaitu hitunglah total banyaknya mahasiswa yang berat badannya kurang dari 57 kg. Di sini kita bahas yaitu P dalam kurung X kurang dari 57 kg sama dengan V Z 57 dikurang 60. 60 ini adalah meannya atau rata-rata berat badan, dikurang dibagi 3,5. 3,5 adalah simpangan bakunya yang ini. Lalu hasilnya adalah 0,85. Tabel Z dari 0,85 adalah 0,1977. Jadi banyaknya mahasiswa yang berat badannya kurang dari 57 kg adalah 0,1977 dikali 8.500. 8.500 ini adalah jumlah mahasiswanya. Hasilnya adalah 1680,45. Di sini dibulatkan menjadi 1680 atau kita bisa bulatkan menjadi 1681 orang. Sekian pembahasan soal UAS nomor 1 dari saya. Untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh Muhammad Kurniadi. Terima kasih. Assalamualaikum, saya melanjutkan presentasi dari Saudara Al-Mutasor. Di sini saya akan menjawab untuk soal nomor 2, kode soal D.
perkuliahan pemrograman di STEMIK Bani Saleh diberikan pada 2 kelas. Kelas pertama diikuti 15 mahasiswa dengan pembelajaran Google Kolaboratory, dan kelas lain diikuti oleh 13 mahasiswa dengan pembelajaran konvensional. Pada akhir semester, mahasiswa diberi ujian dengan soal yang sama untuk 2 kelas. Hasil ujian pada kelas Google Kolaboratory mencapai nilai rata-rata 89 dengan simpangan baku 3,5, sedangkan kelas biasa memperoleh nilai rata-rata 87 dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis apakah hasil pembelajaran kedua metode adalah sama ataukah tidak sama dengan menggunakan taraf signifikan 10%. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan variansi yang sama. Jawabannya nomor 2, N1 15, X1 bar 89, S1 3,5, N2 nya 13, X2 barnya 87, S2 nya 4,5. Untuk formulasi hipotesisnya, H0 sama dengan lambda 1 sama dengan lambda 2, H1 sama dengan lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Taraf nyata dan nilai T tabelnya, simpangan bakunya adalah 10% atau 0,10 dibagi 2 0,05, dB-nya sama dengan 15 ditambah 13 dari nilai N1 dan N2 dikurang 2 sama dengan 26. T-nya 0,05 dan 26 itu dapat dari hasil tabel F tabel sama dengan 2,056. Untuk kriteria pengujiannya sebagai berikut: min 2 0,56 diarsir dan 2,056 juga diarsir. H0-nya untuk pengujiannya diterima apabila min 2,056 kurang dari T0 kurang dari 2,056. H0 ditolak apabila T0 lebih dari 20,56 atau kurang dari min 2,056. Pengujian statistiknya dengan rumus X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar N1 dikurang 1 dalam kurung dikali S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Untuk pengaplikasiannya seperti ini: 89 dikurang 7 dibagi akar 14 dikali 3,5 kuadrat ditambah 12 dikali 4,5 kuadrat. 1,1 per 15 ditambah 1 per 13 dibagi 15 ditambah 13 dan dikurang 2. Hasilnya adalah 1,32,18. Maka kesimpulannya, karena T0 sama dengan 1,3218 itu kurang dari T 0,05 dan 26, hasilnya 2,056, maka H0 diterima. Jadi kedua metode yang digunakan dalam pembelajaran STEMIK Bani Saleh sama hasilnya. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh saudara Khairul Mustafa. Perkenalkan, nama saya Khairul Mustafa. Saya akan menjelaskan kode soal D nomor 3. Di sini ada soal: sebuah pabrik di Bekasi mempekerjakan karyawannya dalam 4 shift. Manajer produksi ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas dari keempat shift ini.
Dimana di dalam tabel ini hari ini ada hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari 1 ada SIP 1, 37, SIP 2, 42, 43, dan 28 di SIP 4, dan seterusnya seperti tabel ini. Oke, untuk jawabannya, kita buat tabel H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Ini untuk SIP 1-nya kita jumlahkan, kita total nih menjadi hasilnya 250. SIP 2 dengan total 289. SIP 3 dengan total 294. SIP 4 dengan total 178. Pertama kita cari hipotesis statistikanya. H0, N1, N2, N3, N4 diterima. H1, N1, N2, N3, N4 ditolak. Oke. Tarif signifikannya A sama dengan 5% sama dengan 0,5 dengan pi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dan pi 2 4 dalam kurung 4 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke. Terus F 0,05 dalam kurung 3 dibagi 12 sama dengan hasilnya 3,49. Oke. Terus kita cari kriteria pengujiannya. H0 diterima apabila F0 kurang dari 3,49. Dan H0 ditolak apabila F0 lebih dari 3,49. Selanjutnya menentukan F hitung dan F tabel. H1 yang tabel tadi itu H1, H2, H3, H4, H6, H7. Nah ini X1, X2, X3, X4. Ini SIP 1, SIP 2, SIP 4, SIP 4 ya. Kita jumlahkan. Lalu buat lagi dengan tanda X dengan rumus X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2, X4 pangkat 2. Nah ini dapat nilai dari mana? Dari ini 37 di pangkat 2 hasilnya segini. Terus 42 pangkat 2 hasilnya segini. 43 pangkat 2 hasilnya sini. Dan 28 pangkat 2 hasilnya adalah 784. Seterusnya kita jumlahin, kita hitung. Nah, terus lalu kita jumlahkan total ini. Ini kan tadi udah dijumlah nih, lalu total kita jumlah yang ini nih. Yang X1 pangkat 2 ini jumlahkan hasilnya adalah 8.999. X2 pangkat 2 dijumlahkan hasilnya adalah 11.939. X3 dijumlahkan hasilnya 12.200 dan X4 dijumlahkan 4.800. Nah, selanjutnya kita hitung dengan rumus EXT sama dengan EX1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Maka EX1 adalah 250, EX2 289, EX3 294 dan EX4 178 ya, salah. Maka sama dengan hasilnya adalah 1031. Nah selanjutnya kita pakai rumus EXT pangkat 2 dengan rumus EXT pangkat EX1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 X3 pangkat 2 dan X4 pangkat 2. Maka EX1 pangkat 2 adalah 899 8.990. Terus EX2 pangkat 2 nya adalah 11.939. EX3 pangkat 2 12.200. EX4 pangkat 2 adalah 4.800. Maka hasilnya adalah
37.929. Oke, selanjutnya analisis par. Nah, N sama dengan 4, K sama dengan 7. N ini apa? N ini adalah di dalam tabel ya. Jadi N ini adalah jumlah ini ke sini nih. Sip 1, sip 2, sip 3, sip 4 lah intinya. Terus K-nya adalah baris yang ini nih, ke bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Maka N1 sama dengan 7, N2 sama dengan 7, N3 sama dengan 7, N4 sama dengan 7, maka total ini adalah N sama dengan 28. T1, T sama dengan 250, hasil dari yang ini nih, 250, 200 ini ditambahin T1. Maka hasilnya adalah T sama dengan 1011. Oke, kita cari JKT-nya. JKT ini adalah 37 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2. Yang ini ditambah-tambahin, ditulis sampai akhir, sampai 32 pangkat 2 ini sampai akhir. Lalu dikurang 1011 pangkat 2 dibagi 28. Maka hasilnya adalah ini, jika dijumlah adalah 37.929 dikurang 36.544,32. Maka hasilnya adalah 14.424,7. Mencari JKK. Ini 250 pangkat 2 ditambah 289 pangkat 2, 294 pangkat 2 dan 178 pangkat 2 dibagi 4 dikurang 1011 pangkat 2 dibagi 28. Maka hasilnya ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 66.035,25 dikurang ini dijumlahkan jadi hasilnya adalah 36.504,32. Maka hasil yang didapat adalah 29.530,93. Oke. Untuk JKE-nya 144 dikurang 7 dari mana? Dari sini dikurang 1424,7 hasilnya dari sini dikurang 29.530,93 dari sini, maka hasilnya adalah minus 28.106,93. Tabel ANOVA SP-nya itu rata-rata kolom error. JK 29.350,93 dari mana? Dari sini. Terus yang ininya, yang bawahnya errornya ini adalah ini nih, error. Nah ini dijumlah nih, hasilnya adalah 1244,7. Nah DB ini adalah jumlah ini jumlah P1. DB ini adalah P1. Ini adalah P1 dan 12 ini adalah P2. Iya. DB adalah P1, P2 yang errornya. Maka jika dijumlah ada 15. Nah, mencari RK-nya ini adalah 2 ini jika dibagi DB. Jadi 29.350,93 dibagi 3 hasilnya adalah 9.843,64. Nah ini juga nih dibagi minus 28.106,23 dibagi 12 hasilnya minus 2.342,20. Nah untuk mencari EPO-nya adalah tinggal dibagi aja. Nanti hasilnya ini minus 4,8. Oke, jadi kesimpulan yang didapat adalah
karena F0 sama dengan min 4,2. Min 4,2 lebih kecil dari F0,05 dalam kurung 3 bagi 12 sama dengan 3,49. Maka H0 diterima. Jadi produktivitas dari keempat sip sama hasilnya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.